Halo adik-adik, Kak Indri ingin tahu deh, kalian pernah nggak terluka? Misalnya jatuh dari sepeda, atau tangan yang tidak sengaja teriris pisau. Duh, rasanya sakit sekali ya. Dan yang menjadi khasnya ketika kita terluka adalah ada darah yang keluar. Baik itu darah yang ada di jari karena tadi teriris, atau darah di lutut. Wow, darah kita ada di mana-mana ya, ada di seluruh tubuh. Betul sekali. Tapi tepatnya ada di mana sih darah kita? Apa tumpah-tumpah begitu saja di dekat kulit kita? Yuk kita cari tahu di sistem peredaran darah manusia. Adik-adik, darah kita memang ada di seluruh tubuh dan mereka berjalan-jalan tanpa henti. Jalannya nggak sembarangan. Darah-darah yang bagaikan alat transportasi ini bergerak dengan teratur di jalurnya sendiri. Jalurnya itu bernama pembuluh darah. Pembuluh darahnya ada yang besar, ada juga yang kecil tipis sekali. Pembuluh yang besar ada yang namanya pembuluh nadi atau pembuluh arteri. Ada juga pembuluh vena atau pembuluh balik. Yang kecil ada lagi namanya pembuluh kapiler. Mereka ada di mana sih? Mau tahu? Nah, tapi Kak Indri juga mau nanya nih, kira-kira darahnya ini bisa bergerak jalan-jalan seperti itu? Apakah ada mesinnya juga seperti mobil? Nah, darah kita bisa bergerak di pembuluh darah itu karena ada yang mendorongnya dengan begitu kuat. Ada pompa yang sangat kuat sehingga darah-darah itu terus bergerak. Pompa itu bernama jantung. Iya, jantung kita bertugas untuk memompa darah supaya terus beredar di seluruh tubuh. Jantung kita yang kurang lebih ukurannya sekepalan tangan berada di dada agak ke sebelah kiri. Kita bisa merasakan ketika jantung kita sedang memompa darah. Betul sekali adik-adik, itu adalah ketika kita merasakan jantung kita berdenyut atau berdetak. Kalau di sini sulit dirasakan, adik-adik bisa mencoba meletakkan 3 jari di pergelangan tangan. Kalau masih belum kerasa juga, boleh coba 2 jarinya di bawah leher. Dalam 1 menit, coba deh hitung. Kurang lebih jantung kita bisa berdenyut atau berdegup sebanyak 70 kali. Ya, 70 kali jantung kita memompa darah untuk terus berjalan di pembuluh darah. Mau lihat jalurnya seperti apa? Kita lihat di gambar ini yuk. Ini adalah sistem peredaran darah manusia. Yang di tengah adalah jantung kita. Seperti yang tadi sudah diceritakan, jantung kita berdegup, mendorong darah untuk bergerak. Dari jantung, dipompa ke paru-paru, kembali lagi ke jantung, dipompa lagi ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung, dipompa lagi, dan terus seperti itu. Bagaimana ya lebih rincinya gerakan dari darah yang beredar ini? Kita lihat yuk di jantung duluan nih. Jantung kita terdiri dari 4 ruang utama. Ada yang sebelah kanan dan ada juga yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan kita bisa lihat ada bagian atas yaitu serambi kanan dan bagian bawah yaitu bilik kanan. Sedangkan di sebelah kiri ada bagian atasnya yang namanya serambi kiri dan bagian bawahnya yang bernama bilik kiri. Bagaimana darah kita bergerak? Darah kita bergerak melalui 2 peredaran. Peredaran darah yang kecil dan peredaran darah yang besar. Peredaran darah yang kecil itu dimulai dari jantung, ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Kecil, tempatnya cuma segitu aja. Sedangkan peredaran darah yang besar dimulai dari jantung ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Peredarannya lebih besar. Itu ya kalau kita lihat sistem peredaran berdasarkan luasnya atau jangkauan dari si darahnya beredar. Kita lihat yuk lebih detailnya. Darah kita berjalan di pembuluh darah. Pembuluh darah yang ini adalah pembuluh vena atau pembuluh balik. Kenapa balik? Karena darahnya ini balik lagi ke jantung dari seluruh tubuh. Darah-darah yang habis jalan-jalan tadi dari seluruh tubuh, mereka baru saja mengambil sari-sari makanan dari hasil pencernaan. Dan dari hasil pencernaan itu ada karbon dioksida yang dibawa.
Jadi di sini darahnya kaya sekali akan karbon dioksida. Masuk ke jantung melalui serambi kanan. Kemudian katupnya terbuka, masuk ke bilik kanan, lalu dipompa dengan kuat untuk menuju paru-paru. Seperti yang kita tahu, di paru-paru ada sistem pernafasan. Paru-paru kita baru saja menerima oksigen yang begitu segar. Jadi di paru-paru kaya akan oksigen. Darah tadi akhirnya mengalami perubahan kandungan yang asalnya kaya akan karbon dioksida, sekarang jadi kaya oleh oksigen. Mereka bertukarnya di pembuluh darah yang kecil-kecil dan tipis setipis rambut, namanya kapiler. Di kapiler itu memang memungkinkan terjadinya pergantian kandungan darah yang asalnya karbon dioksida menjadi oksigen. Nah, sekarang darahnya sudah kaya oksigen, sudah siap diedarkan ke seluruh tubuh. Darahnya akan mengalir melalui pembuluh darah arteri atau pembuluh nadi. Kembali duduk ke jantung, masuk melalui serambi kiri, pluk, ke bilik kiri, lalu dipompa oleh bilik kiri untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nanti di jaringan tubuh ada lagi kapiler yang lain. Di situ terjadi lagi pertukaran gas yang asalnya kaya oksigen darahnya menjadi kaya oleh karbon dioksida. Nanti darahnya itu kemudian kembali lagi ke jantung, dipompa lagi ke paru-paru, kembali lagi ke jantung, lalu diedarkan lagi ke seluruh tubuh. Terus seperti itu. Jantung kita terus memompa darah tanpa henti loh selama 24 jam selama kita hidup. Meskipun kita sedang tidur, jantung kita terus bekerja supaya darah bisa terus beredar di seluruh tubuh. Darah ini penting loh untuk bisa beredar di tubuh kita. Karena itu tadi fungsinya dia mengangkut karbon dioksida dan juga oksigen yang merupakan hasil dari sistem pernafasan. Dan dia juga membawa sari-sari makanan dari hasil sistem pencernaan. Kalau misalnya adik-adik makan makanan yang mengandung kalsium, bagus untuk tulang. Kalau makan makanan yang mengandung protein, bagus untuk otot kita. Darah inilah yang mengantarkan zat-zat atau sari makanan yang berguna untuk tubuh itu ke seluruh tubuh. Nah, adik-adik pernah nggak nih, kalau misalnya habis olahraga, kita kecapean, terengah-engah, bahkan pusing kadang-kadang. Ketika kita pusing itu bisa jadi otak kita sedang kekurangan oksigen. Jadi jantung kita memompa darah lebih banyak lagi, lebih kuat lagi, sehingga darah bisa terkirim ke otak dan kita menjadi segar dan tenang kembali. Itulah kenapa ketika kita olahraga atau habis lari-lari atau habis takut sesuatu, biasanya berdegumnya lebih kencang ya. Karena memang jantung tahu nih, otak kita butuh diberikan asupan oksigen lebih banyak. Jadi dia mengirimkan darah lebih banyak ke otak kita. Nah, supaya kita bisa menjaga sistem peredaran darah kita ini tetap sehat, yang harus dijaga tentu saja jantungnya. Si pompanya supaya bisa memompa dengan begitu baik setiap saat. Karena kalau sampai ada yang macet, wah kebayang sistem di tubuh kita akan berantakan. Kita harus menjaga jantung kita untuk tetap sehat, supaya dia bisa berdetak dengan baik, lancar, tanpa gangguan. Gimana caranya ya? Kita bisa membantu jantung dengan cara memakan makanan yang baik untuk jantung. Ada banyak loh, contohnya biji-bijian, daging ikan, buah-buahan, dan juga sayuran. Gak lupa ya, jantung kita juga akan sehat kalau kita cukup istirahat. Kita hindari bergadang supaya jam tidur kita cukup, tidak kelelahan. Berolahraga juga bagus untuk menjaga kesehatan jantung. Otot jantung kita terlatih untuk tetap sehat karena kita berolahraga. Jadi adik-adik, kalau ingin peredaran darah kita lancar, sari-sari makanan kita terkirim dengan begitu baiknya ke seluruh tubuh, maka kita harus menjaga sistem peredaran darah kita tetap sehat. Jangan lupa menjaga jantung tetap sehat dengan juga menjaga pola hidup sehat. Semoga sehat selalu ya adik-adik. Sampai jumpa.